Halo sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar sahabat luar biasa? Halo Bapak Apen Supendi dari Bogor, atau Ibu Maulina Sewu Utara Lampung, Ibu Fadelah Purnama. Semuanya saya harap dalam keadaan sehat bersama keluarga dan juga dalam keadaan bahagia hari ini. Oke, baik sahabat. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dua sahabat saya, yaitu Bapak Lukman Baihaqi dan Mbak Weni Safitri Espandia. Beliau berdua akan berbicara tentang bagaimana menjadi ayah yang adaptif gitu ya di sini bagi putra putri di rumah, dan Mbak Weni Espandia akan menguatkan untuk membangun family will be menarik kan, karena ini adalah kebutuhan dasar selama kita berkeluarga bersama anak atau suami istri tercinta di rumah, dan tentunya akan jadi pelajaran yang banyak, pengalaman yang akan di-sharing pada siang ini. Nah, oke. Mas Lukman Baihaqi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Ibu Yuli? Kita ketemu lagi. Iya, seneng banget gitu ya. Terakhir kita ketemu tahun lalu, itu membuat burung yang ada di belakang itu. Iya, akhir tahun lalu itu di Bandung kita bikin burung ini. Iya, di Bandung bersama sahabat yang bisa hadir gitu ya. Mudah-mudahan kapan nih ya kita punya kesempatan lagi bisa berkumpul dengan sahabat luar biasa nanti ya. Kita cari nanti momennya ya. Kita cari kesempatannya dengan adaptasi-adaptasi yang lebih baik. Iya, kita menyesuaikan waktu tentunya ya. Oke, Mas Lukman, siang ini Mas Lukman akan sharing tentang serunya jadi ayah yang adaptif gitu ya, untuk bercerita kepada para sahabat dan apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan gitu. Apakah gitu ya menjadi ayah yang adaptif itu kita mesti galak sama anak-anak gitu ya, atau kita harus badut gitu istilahnya kalau orang Jawa bilang, jadi badut buat anak-anak. Mana yang dipilih sama Mas Lukman, nanti kita dengarkan ya. Oke, Mas Lukman 30 menit silakan. Saya akan off-kan kamera saya, nanti saya akan kembali setelah 30 menit. Silakan. Baik. Ya, terima kasih sekali atas kesempatan hari ini dan waktu yang diberikan untuk saya nanti bisa sharing, bercerita, dan memberikan apa ya, ya berbagi cerita selama saya menghadapi masa pandemi yang sudah masuk tahun kedua ya, gitu, dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa saya rangkum. Saya mengambil judul serunya menjadi ayah adaptif ya, dibawakan oleh saya ini, oleh Lukman, saya sendiri Lukman Baihaqi. Ya, saat ini saya sering dipanggil memang ayah kardus karena kegiatan yang terakhir saya memang yang paling sering itu diundang kemana-mana itu karena memang sebagai founder Prakardus, yaitu prakarya dari kardus yang mainannya itu sebenarnya menekankan bonding antara orang tua dan anak. Karena kemana-mana saya mempromosikan itu, maka saya sering dipanggil sebagai ayah kardus, walaupun ayah kardus itu menurut saya sih semua ayah itu bisa menjadi ayah kardus. Kardus itu dalam artian kardus itu melindungi anak dari benturan apapun, kan kardus membungkus anak, melindungi, mengarahkan supaya anak-anak kita aman di dalamnya sampai suatu saat nanti anak kita menemukan jati dirinya, gitu filosofinya. Ya, kita mulai aja. Ini yang saya paparkan adalah based on true story. Jadi mungkin beberapa ahli di luar sana mungkin ada teori-teori yang lebih ada di buku gitu ya. Tapi kalau saya benar-benar based on true story. Jadi karena background saya adalah kreatif ya, saya seorang creative director di beberapa perusahaan. Yang saya lakukan adalah branding, lalu marketing, bikin video advertise untuk advertising ya,
iklan TV dan sebagainya. Maka saya mencoba mengkombinasikan dunia kreatif ini dengan ilmu parenting saya. Kebetulan kan saya dari 2008 itu bekerjanya sudah dari rumah gitu. Jadi setiap hari bertemu anak-anak, dan kalau saya tidak mensiasati itu rasanya kok sayang gitu ya, udah setiap hari ketemu anak tapi saya tidak bisa mengambil hikmahnya, tidak bisa mengambil ceritanya, tidak bisa mendapatkan pengalaman berharga dari yang saya alami. Lanjut ke selanjutnya. Nah, di masa pandemi kemarin ini kita dipaksa untuk go inside ya. Yang sebelumnya itu kita ada di luar, kita itu bisa berkegiatan dengan leluasa di luar. Namun dengan pandemi itu kita dipaksa untuk go inside. Tapi balik lagi saya mencoba memahami bahwa dengan go inside itu saya menemukan quote bahwa dalam bahasa Inggris ya, if you can go outside, go inside. Jadi kalau kita tidak bisa pergi keluar, kita bisa pergi ke dalam. Dan saya menemukan bahwa di dalam itu nggak kalah luasnya dengan di luar. Saya menemukan di dalam itu, di dalam keluarga, di dalam rumah, di dalam diri kita sendiri itu ternyata banyak sekali yang bisa kita jelajahi gitu ya. Banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Karena dengan adanya pandemi itu kita seperti dikasih anugerah, saya melihatnya, dikasih jeda gitu ya. Saya sebagai muslim itu dikasih jeda sehari 5 kali gitu ya. Sekarang itu jedanya mungkin karena WFH, karena BDR anak-anak jedanya itu jadi kemarin itu setahun gitu ya, bisa dibilang mungkin ini tahun kedua sudah mulai terbiasa. Makanya saya sebut sebagai ayah yang adaptif. Akhirnya kita tidak bisa dalam tanda kutip tidak bisa melawan hal itu. Yang kita lakukan adalah beradaptasi gitu dengan mengambil hikmah dari apa yang kita alami. Nah, ini anak-anak tadinya di luar, tadi jadinya di dalam. Ini juga saya menemukan ada beberapa dalam tanda kutip mitos ya. Mitos bahwa sebelum adanya pandemi ini, kita seperti sekolah itu seolah-olah harus ada gedungnya gitu. Kita tidak berani mencoba bagaimana seandainya sekolah itu nggak pakai gedung gitu kan. What if-nya itu kan banyak sekali. Ternyata bisa gitu, sekolah tidak di dalam gedung gitu. Terus bekerja juga, bagaimana seandainya gedung-gedung itu untuk bekerja nggak usah tinggi-tinggi banget gitu, karena kerjain aja di rumah, kan ada di internet. Mitos-mitos seperti itu yang dulunya kita bisa nggak ya bertanya-tanya antara iya dan tidak, kita sekarang dipaksa untuk menjalani itu, dan ternyata ya bisa-bisa aja gitu, nggak ada masalah ya. Mitos-mitos itu bisa kita pecahkan gitu. Nah, lanjutnya untuk itu kita selanjutnya, salah. Ya, nah ini sebenarnya ini kata awalnya, kata awal di slide ini adalah acceptance atau menerima. Tapi saya merasakan, karena bahasa itu rasa ya, saya merasakan kalau menerima itu kayaknya kita tuh pasif gitu. Kita tuh hanya menerima gitu. Makanya saya berubah menjadi aktif, kalimat aktif saya ubah acceptance menjadi bersyukur. Karena bersyukur itu berarti aktif, kita melakukan sesuatu atas apa yang kita terima, atas apa yang menimpa kita gitu. Dari belajar dari rumah, ternyata saya lebih mengenal anak-anak saya gitu ya. Kalau dulu itu pagi sampai siang itu kita cuman ada di luar, kita nggak tahu bagaimana pergaulan mereka gitu. Sekarang kita jadi kenal gitu. Terus ya ini saya belajar cukur sendiri di rumah itu contoh kecil bahwa saya tuh dulu nggak pernah kebayang untuk nyukur anak-anak saya, tapi dengan bermodalkan alat cukur cuma 150.000 itu, sekarang saya bisa cukur beberapa model di rumah gitu ya. Dan itu istilahnya udah balik modal, karena setiap cukur itu kan anak-anak 30 ya, 2 bulan sekali cukur. Jadi kalau dihitung-hitung 150.000 sekarang udah bisa mencukur selamanya gitu. Terus ini anak-anak saya juga karena di rumah, waktu pulang sekolah biasanya mereka main, biasanya mereka sepedaan, ini mereka menemukan hal baru. Anak yang pertama itu yang sebelah kanan itu dia belajar Photoshop sendiri karena dia itu berawal dari cinta sama mobil-mobilan. Dia tuh cinta banget sama mobil-mobilan. Dia tuh pengen memodifikasi mobil, dia bilang gitu.
Jadi bagaimana mobil, misalnya mobil merek Toyota, tapi rodanya pengen dari Mitsubishi, pengen ganti bagaimana bentuknya, akhirnya dia belajar Photoshop sendiri ya. Dia benar-benar buka Photoshop, terus dia, ayah minta beliin softwarenya, saya beliin softwarenya, terus dia belajar sendiri, dia cuma laporan gitu. Saya agak takjub atas apa yang dia lakukan gitu. Ternyata anak-anak itu secemerlang itu gitu. Sementara anak yang kedua ya, anak yang pertama, yang kanan itu anak yang kedua, yang tengah ini anak pertama, ini belajar 3D. Jadi dia belajar software 3D namanya Blender. Itu dia bilang, suatu hari saya bangun tidur, ayah hari ini ayah pengen dibikinin kamar seperti apa gitu. Maksudnya apa? Ternyata dia belajar itu Blender. Jadi dia bisa mendesain rumah. Saya takjub karena saya sendiri gitu ya. Belajar 2 software ini waktu saya kuliah. Sementara ini anak saya satu kelas 1, satu lagi kelas 4, mereka sudah bisa belajar sendiri gitu karena dipaksa, dia harus nggak bisa kemana-mana gitu. Akhirnya dia menemukan jalan keluarnya sendiri dengan hal itu gitu. Termasuk istri saya juga karena di rumah terus dia mencoba banyak resep. Sekarang dia udah jago banget masak-masak gitu. Ibaratnya sekarang kantinnya sekolah itu udah kalah lah sama masakan istri saya. Nah, hal-hal seperti ini adalah bentuk dari adaptasi kita melihat keadaan daripada mengutuk kondisi, kan kita lebih baik mensyukuri, dan mensyukuri kata Allah kan nikmatnya akan dikasih lebih gitu. Dan ternyata benar kalau kita menerima kita akan dikasih lebih gitu. Nah, dari ini saya bisa belajar bahwa anak-anak itu, kalau ini ungkapan dari salah satu murid sekolah Salam yang ada di Jogja yang saya kutip gitu ya, lupa namanya, bahwa ketika anak-anak mendengar, itu anak-anak lupa. Ketika anak-anak melihat, mereka bisa ingat, ketika melakukan, mereka paham. Tapi ketika mereka menemukan sendiri, mereka tuh menguasai gitu. Jadi ketika mereka menemukan sendiri software itu, Blender sama Photoshop tadi, mereka tuh menguasai gitu. Dia tuh nggak nanya-nanya lagi, mereka tuh kayak otomatis gitu, pola pikirnya itu ketemu sendiri bagaimana untuk menguasai software tersebut gitu. Nah, kita di saat pandemi ini kalau kita mulai, nanti ada ya di belakang bagaimana kita belajar sesuatu gitu. Kalau kita menemukan caranya sendiri, kita akan menguasai ternyata. Dibanding kita dipaksa untuk belajar, dipaksa untuk mendengar, dipaksa untuk mengingat gitu ya. Nah, mereka tuh menemukan kegiatan-kegiatan sendiri. Ini yang sebelah kiri, ini ada game namanya Roblox ya. Itu mereka itu, kalau tadinya saya cuma kirain main biasa gitu. Mereka ternyata main petak umpet di sana. Jadi mereka berlima atau berempat gitu bersama teman-teman sekolahnya. Jadi nggak cuma berdua aja mainnya, mereka bisa berlima. Kan di situ ada dunia tersendiri tuh di dalam game gitu ya. Mereka udah terlalu pinter lah pokoknya. Ada mainan namanya Roblox, mereka bikin gedung sendiri. Terus mereka main petak umpet di situ. Jadi kalau zaman saya dulu itu petak umpet harus di gedung yang ada di luar sana. Di sini mereka bikin gedung sendiri, lalu temennya diundang, mari kita main petak umpet di gedung itu dengan wah senjata-senjata yang macam-macam, menemukan rintangan yang macam-macam gitu. Saya takjub juga mereka. Jadi gamenya itu bukan disuruh petak umpet, gamenya disuruh membangun karakter gitu ya, membangun itu karakter orang yang ada di sebelah kiri itu punya pedang, punya apa, tapi mereka menemukan sendiri, oh ternyata bisa untuk ini anak saya lagi presentasi nak, ya nggak apa ya. Jadi mereka itu menemukan sendiri, mereka bermain sendiri. Lalu sebelah kanan ini sebenarnya Scrabble, itu punya saya dari zaman dulu. Saya ngomong sama istri saya, nanti kalau anak saya udah gede mungkin mereka suka gitu. Tapi ternyata enggak, ketika mereka ngelihat dan mereka mungkin di rumah bosen ya karena sekolahnya di rumah terus nggak kemana-mana. Akhirnya mereka coba deh main Scrabble, main kata-kata gitu. Ternyata bisa juga gitu mereka. Jadi apa ya, selama ini saya sama istri saya tuh menganggap oh mereka belum bisa nih main Scrabble karena satu masih kelas 1, satu lagi masih kelas 4. Ternyata udah jago gitu mereka bermain ini. Jadi selain belajar mereka menemukan berbagai macam kegiatan yang mereka temukan sendiri gitu kurang lebih ya. Terus selanjutnya melihat apa yang dilakukan anak-anak itu saya jadi belajar gitu. Bagaimana adaptif itu seperti apa sih? Jadi adaptif itu berubah dengan kesadaran penuh gitu ya. Jadi kita melakukan perubahan gitu, tapi bukan dipaksa. Kalau dipaksa
kita jadinya ya terpaksa. Kalau terpaksa jadinya berat. Tapi dengan kesadaran penuh, dengan penuh sukacita, dengan penuh keseruan gitu ya, untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Menyesuaikan dengan diri keadaan tujuannya untuk bertahan hidup ya. Bertahan hidup tuh dalam artian bukan berarti harus mati, tapi kita kan harus bertahan terus. Untuk belajar tetap harus belajar, bekerja tetap harus belajar, bekerja gitu ya. Dan bagaimana kita bisa adaptif itu gitu kan, bisa melakukan semuanya itu, tentu saja dengan adaptif itu tadi gitu, dengan melakukan perubahan secara sadar. Nah selanjutnya nih anak-anak itu saya lihat nggak cuma itu, dia akhirnya banyak melakukan eksplorasi gitu ya, karena mereka tuh bosen. Jadi selama proses tadi sebenarnya ada aja saat stres, saat bosen, tapi itu nanti ada pembahasan tersendiri bahwa mereka tuh stres itu bukan untuk dibentak-bentakin gitu ya, atau dihalang-halangin gitu. Ketika mereka nangis, ketika mereka stres, kita pahami aja gitu. Akhirnya mereka menemukan sendiri, mengeksplorasi lagi maunya gimana sih, maunya apa sih, mereka akhirnya bisa gitu cari jalan keluar sendiri. Mereka maunya apa. Kadang hari ini nangis, ya udah kita biarin aja gitu, sambil kita tanya maunya apa. Mereka pasti nggak bisa jawab ketika ditanya maunya apa gitu. Tapi besoknya mereka kadang punya ide, ya kita cuci mobil yuk gitu, ya kita cuci sepeda yuk gitu. Terus ini yang ada gambar dua dari sebelah kanan itu, ya kita live di Facebook yuk. Nah ini live, dia pakai bonekanya, dia ngobrol sama bonekanya. Terus yang paling kanan itu, ya kita bikin ini sendiri yuk, mainan sendiri yuk, perosotan mobil, kita naik sepeda. Jadi ide-ide itu kadang nggak muncul serta merta. Kadang-kadang hari ini mereka bosen, baru besoknya. Nah itu dibutuhkan orang tua yang adaptif gitu ya. Jadi ternyata anak-anak itu nggak bisa, aduh kalau sekarang bosen, apa ya solusinya sekarang, ternyata nggak harus sekarang gitu. Bisa jadi besok. Itu yang saya pelajari juga gitu ketika berhadapan dengan anak-anak itu. Sabar itu di situ. Mereka sabar, kita juga sabar gitu. Selanjutnya, ya ini pekerjaan saya gitu ya. Ini contohnya aja gitu, bahwa dulu itu Prakardus itu bentuknya workshop gitu. Tapi workshop itu kan melibatkan banyak orang, melibatkan tempat, melibatkan I.O., melibatkan segala macam lah gitu. Tapi dengan kesadaran penuh, oh ini ternyata bisa ya dilakukan di rumah gitu. Saya melakukan survei kecil-kecilan melalui iklan Facebook Ads di sosial media, bahwa mereka tuh ternyata juga ada yang mau beli, akhirnya menjadi shop, dan sekarang malah jadi core utama di online shop. Bahkan hasilnya dari online shop ini jauh lebih besar daripada workshop. Itu keberkahan tersendiri ya gitu. Terus yang selanjutnya ini Ayah Kardus ini juga beberapa testimoni yang masuk ketika mereka main di rumah itu, ternyata justru anak-anak itu lebih bisa bermain sama anaknya, sama orang tuanya di rumah. Mereka jadi ada testimoni itu, daripada main gadget mulu, mendingan sama ayahnya bisa bonding di rumah gitu. Nah itu beberapa hal yang saya temui, dan saya seperti di awal bilang bahwa Ayah Kardus itu sebenarnya bukan cuma saya gitu. Di rumah pun semua ayah bisa gitu menjadi Ayah Kardus, yaitu ayah-ayah yang menemani anaknya bermain, melindungi mereka sampai mereka menemukan karakter dan jati dirinya gitu ya. Selanjutnya, nah ini yang penting, ternyata adaptasi ini bukan hanya di saat pandemi ya. Di saat pandemi saya kan terpaksa harus beradaptasi gitu. Tadinya bekerja di sekolah, di kantor, tadinya terpaksa harus bekerja di rumah. Tadinya sekolah di gedung, sekarang sekolah di rumah. Melihat sendiri bagaimana anak-anak itu kesulitan mengerjakan PR, mereka struggle gitu ya. Terus mereka juga butuh pelampiasan, mereka harus main game, mereka harus main gadget gitu-gitu. Mereka harus itu, karena bosan juga kan kalau mereka nggak boleh sama sekali gitu. Apalagi di saat seperti ini nih, nggak cuma di saat pandemi gitu. Saya juga jadi mikir bahwa maaf, ada telepon masuk. Maaf. Saya pelajari bahwa zaman juga membutuhkan kita untuk
zaman juga membutuhkan kita untuk beradaptasi gitu. Karena selanjutnya ternyata di saat-saat yang akan datang tuh banyak sekali yang berubah di dunia ini nih. Ini saya lihat dari saya aja yang selama ini bekerja online gitu ya. Walaupun saya di dunia kreatif, saya mau nggak mau akhirnya berkecimpung di dunia internet gitu ya, bahwa nanti di tahun-tahun mendatang itu udah nggak 4G lagi, jadi 5G, di mana dengan 5G ini kecepatan internet menjadi sangat tinggi sekali, sehingga ada IoT, Internet of Things, jadi semuanya ini nanti mau nggak mau berhubungan dengan internet gitu ya, kita terhubung dengan internet, data, dengan algoritma, dengan berbagai macam gadget-gadget yang beredaran di sekitar kita. Sekarang aja kayak misalnya mekatronik, kita belajar robot. Sekarang saja istri saya itu di rumah, karena selama pandemi kan udah nggak ada ART, nggak ada asisten rumah tangga, akhirnya yang nyapu tadinya saya ngepel, sekarang sudah ada robot sendiri di rumah yang ngepel gitu, dan sekarang harganya murah sekali, di bawah 500.000 sudah bisa membeli robot yang bisa nyapu sendiri di rumah. Itu mau nggak mau kita harus berhadapan dengan itu ya, mekatronik itu robot. Lalu mesin learning, makin lama internet tuh makin mengimbangi kecepatan kita, sehingga seperti tadi anak saya, kenapa anak saya bisa belajar dengan mudah? Karena mereka itu mempelajari perilaku manusia ternyata. Jadi software, internet itu mempelajari perilaku manusia, sehingga mereka menciptakan software-software yang interface-nya itu disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Apa yang terjadi? Mereka sangat mudah sekali digunakan sekarang ini. Untuk desain, untuk bikin apapun tuh sekarang mudah sekali untuk dilakukan, termasuk anak-anak saya itu ya, untuk belajar 3D Blender itu, kalau saya dulu butuh mungkin 1 SKS gitu ya, 1 semester baru belum tentu jago, ini anak saya sudah bisa desain kamar, hanya latihan itu kurang lebih seminggu gitu ya. Itu karena mesinnya mempelajari kita dan memberikan feedback dengan cara membuat langkah-langkah yang ada di internet itu mudah untuk dipelajari gitu. Lalu yang selanjutnya ini ada blockchain, belum masih ada yang sebelumnya. Blockchain ini tentang ini ya, yang sekarang yang lagi rame itu cryptocurrency, dan nggak cuman, ternyata bukan cuman tentang mata uang aja, blockchain ini ternyata bisa ke karya seni juga. Bagaimana tahun ini ada lukisan yang cuman gambar kucing harganya triliunan rupiah dengan cara blockchain ini juga merevolusi nantinya bakal anak-anak kita itu melihat dunia akhirnya ya, bahwa segala macam itu ternyata bisa dibikin sistemnya sendiri. Yang terakhir ini ada credit score. Credit score ini di China sudah ada, yang sekarang mungkin kita sudah mendapatkan miniaturnya, yaitu di sosial media. Ketika kita mendapatkan like, maka semakin banyak like-nya, follower semakin banyak, suaranya semakin banyak didengar orang, akhirnya mereka bisa jadi public figure gitu. Dan di China ini bukan cuma jadi public figure, tapi ketika skornya bagus, maka dia bisa mendapatkan kredit dengan mudah, membeli rumah dengan mudah. Dan ketika kreditnya merah, saat ini sudah terjadi di China, mereka sudah tidak boleh lagi terbang naik pesawat, naik kereta udah nggak boleh lagi, karena sosial sudah menilai bahwa orang ini attitude-nya jelek, dan itu memang dihadapi oleh anak-anak kita. Maka dari itu saya berpikir bukan lagi membatasi anak untuk bermain gadget atau berinteraksi dengan internet, tapi beradaptasi, bagaimana kita sebagai orang tua menemani mereka beradaptasi bahwa anak-anak itu memang hidup di sana gitu suatu saat nanti gitu, dengan seimbang tentunya ya. Oke, sekarang baru next slide. Nah, ini saya mencoba merangkum bagaimana sih yang dari cerita tadi saya bertemu pandemi, menghadapi anak-anak, lalu saya sendiri menemukan apa yang saya alami sendiri, bagaimana tadinya saya hanya mengerjakan pekerjaan, akhirnya belajar begitu mendalam tentang internet gitu, bagaimana cara menjadi adaptif. Nah, ini yang pertama adalah ikhlas tadi ya, ikhlas, acceptance atau bersyukur. Tadi dengan istilahnya kalau di perusahaan itu analisa SWOT ya, strength-nya kita ketahui, weakness-nya kita ketahui, opportunity-nya apa, terus threat yang kita hadapi itu apa, SWOT ya kalau di dunia bisnis itu kita terima apa adanya. Kita terlihat sebagai orang tua saat ini, misalnya gitu ya, saya sendiri job semakin susah karena sehari-hari saya harus syuting keluar. Sekarang tidak bisa nih syuting keluar, ini harus kita terima dengan
dengan sebagai fakta aja bahwa saya tidak bisa keluar, tidak harus perlu mengutuk gitu ya. Kita coba mensyukuri dan menerima apa yang terjadi. Karena nggak diterima pun situasinya tetap terjadi gitu. Kalau kita tidak bisa menerima, kita protes, ujungnya malah stres gitu ya. Terus kita termasuk menerima kondisi yang terjadi saat ini. Lalu unlearn. Unlearn itu sebenarnya masih berhubungan dengan ikhlas tadi. Kita belajar hal baru itu akan sulit kalau kita tidak mengosongkan gelas dulu. Jadi unlearn itu penting. Karena kita nggak tahu dengan pasti kondisi yang akan terjadi. Kalau kita kekeh dengan keyakinan kita yang akan sekarang tanpa mau melihat apa yang akan terjadi akan datang, ya kita nanti terkaget-kaget ketika hal yang akan datang itu akhirnya terjadi gitu. Kita harus siap menerima kemungkinan-kemungkinan baru. Kita harus belajar hal-hal baru setiap hari, bahkan saya saat ini juga belajar ke anak saya. Bagaimana anak saya berpikirnya, bagaimana anak saya mempelajari software-software yang ada sekarang, itu saya belajar ke anak saya. Bagaimana anak saya itu bisa cepat beradaptasi dengan game-game yang baru, itu saya belajar ke mereka. Jadi kuncinya yang kedua adalah unlearn ya. Unlearn itu mengosongkan gelas ya, bahasa Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah eksplorasi. Setelah unlearn, kita mengosongkan gelas, kita siap tuh diisi dengan apapun. Ini kita banyak ya di internet tuh yang paling saya suka itu Udemy. Dari tadi ya, maaf saya menyebutkan berbagai merek gitu ya. Ada Udemy, ada mainan Roblox, ada macam-macam, tapi bukan bermaksud iklan, tapi itu yang saya alami. Dengan eksplorasi itu kita memberikan kebebasan untuk menggali setiap kemungkinan. Saya sebagai orang kreatif yang dari zaman dulu nggak pernah belajar finance, tapi ketika saya menjalankan bisnis, beberapa macam bisnis, akhirnya saya belajar finance. Saya ambil kursus finance, saya ambil short course finance, saya baca-baca buku tentang finance. Jadi mencoba setiap kesempatan, menggali setiap kemungkinan. Dan sampai akhirnya kita bisa memaksimalkan potensi yang bisa anak-anak lakukan kalau dalam hal ini anak-anak ya. Jadi anak-anak itu dibiarkan saja bereksplorasi gitu, maunya apa. Kadang mereka kalau ditanya itu nggak tahu, nak kamu maunya apa sih, nggak bisa jawab. Tapi ketika dibiarkan tuh anak-anak bakal menemukan sendiri gitu. Karena apa? Saya lihat anak-anak itu menyusun kosakatanya mungkin ya belum jago ya, tapi mereka sebenarnya tahu gitu. Jadi kadang kita tidak perlu bertanya, nak maunya apa, mau jadi apa, tapi kita lihat aja gitu apa yang mereka eksplorasi. Nah, tinggal orang tua itu memberikan batasan-batasannya gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah empati. Empati ini setelah tadi eksplorasi itu kita pahami mereka tuh maunya apa sebenarnya. Oh, maunya ternyata belajar software A gitu. Ya udah kita kasih batasan-batasannya gitu. Ini software A ini bisa dilakukan, tapi jangan untuk hal-hal yang nggak baik ya, misalnya untuk ngedit malsuin sesuatu gitu. Soalnya kepikiran aja anak-anak itu misalnya, oh ini soal bisa juga ya, berarti ya dipalsuin ya gitu. Atau apa diedit itu kepikiran mereka. Terus terang mereka tuh kepikiran untuk ngedit-ngedit yang apa namanya yang terlalu jauh gitu ya. Nah, tapi kita dengan berempati, oh mereka sebenarnya mau belajar gitu. Oh dan mereka ketika berbuat salah itu mereka bukan berarti nakal, tapi memang mereka nggak tahu. Jadi dalam tanda kutip kalau kita nggak kita batasi bakal kebablasan. Jadi kita setiap saat selalu mencoba memahami apa yang dirasakan anak-anak kita, melihat dari sudut pandang mereka dengan cara terlibat aktif gitu ya. Nggak selalu tiap hari sih, saya juga kadang nggak selalu ada di sebelah anak saya gitu. Saya juga harus kerja, harus meeting, harus melakukan planning gitu. Jadi nggak harus ada di sebelah. Tapi ketika anak saya tuh, ayah, aku udah bisa bikin kamar nih gitu. Kita kasih respon yang positif sehingga anak-anak itu mau melakukan next step-nya gitu. Jadi hari ini mungkin bikin kamar, besoknya anak saya tuh udah memberi tantangan minggu ini kalau nggak salah dia pengen saya mau bikin satu rumah ini full gitu. Oh boleh gitu. Jadi mereka anak saya yang pertama itu menantang dirinya kalau kamar udah bisa sekarang mau bikin satu rumah full gitu. Nah kayak gitu-gitu dan karena respon positif anak-anak jadi terpancing untuk melakukan lebih gitu. Lalu selanjutnya adalah teladan. Teladan anak-anak tuh kadang kalau dikasih tahu tuh susah, tapi ternyata ketika anak-anak melihat kita, mereka tuh lebih mau gitu ya. Jadi kadang orang tua tuh bertanya, kenapa sih anak-anak suka banget main gadget? Ya karena orang tua juga tiap hari megang gadget gitu ya.
Jadi mereka itu melihat kita gitu. Dengan melakukan teladan yang baik, kita berharap anak-anak menerima yang baik juga dari kita. Sehingga anak-anak pun akan melihat orang tua sebagai role model gitu ya. Nah, sehingga kita tuh sama-sama. Jadi anak-anak itu kadang juga ini ya, apa namanya, ketika anak-anak struggle dengan belajarnya itu, anak-anak juga melihat ayahnya struggle juga dengan bekerjanya di rumah. Bagaimana ketika rapat, bagaimana ketika ayahnya tuh mentok, nggak bisa melakukan sesuatu keputusan di bisnisnya gitu. Itu anak-anak juga lihat, oh ternyata orang tua juga begitu. Jadi anak-anak tuh ngerti gitu. Jadi gadget kita lihat hanya sebagai tools aja gitu. Tapi sikap kita itu yang lebih penting, yang dilihat sama anak-anak kita gitu. Kita bilang jangan main gadget kelamaan ya, kita sendiri main gadget. Gitu. Jangan nonton YouTube kebanyakan, kita sendiri sering nonton YouTube. Jadi agak susah gitu. Yang penting kita batasi. Contohnya ketika YouTube gitu ya, saya sengaja menyediakan akun khusus untuk anak saya sehingga habis nonton YouTube saya bisa lihat historinya mereka tuh nonton apa aja hari ini. Sehingga batasan-batasan itu kita bisa kasih gitu ya. Contohnya ada anak saya tuh nonton ini apa namanya tutorial bikin game. Tapi ternyata tutorial itu yang bikin orang bule ya, orang bahasa Inggris, ternyata banyak bahasa kasar. Ya saya kasih pengertian ke mereka bahwa lihat nggak, ayah nggak pernah bahasa kasar kan, tapi pakai bahasa kasar, sebaiknya cari yang lain. Akhirnya saya cariin video yang lain gitu. Itu contoh kecil ya lah. Jadi anak-anak tuh lebih melihat apa yang kita lakukan sebenarnya daripada yang kita katakan gitu ya. Ya udah itu sih sebenarnya yang saya alami, yang saya coba lakukan. Mungkin di luar sana Bapak Ibu guru ini yang menonton video ini mungkin lebih jago gitu ya. Tapi saya benar-benar, saya sebagai orang muslim, saya benar-benar meyakini kalimat Allah yang satu ini, yaitu sesungguhnya bersamaan dengan datangnya kesulitan itu ada kemudahan gitu. Ada beberapa terjemahan yang mengatakan bahwa sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan, ada yang bilang bahwa sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, tapi saya beberapa ustadz ada yang menafsirkan bahwa bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Jadi setiap ada kesulitan itu sebenarnya saat itu juga ada kemudahannya, tergantung kita mau membuka pintunya atau tidak. Jadi ketika kita membuka satu pintu, maka akan terbuka pintu yang lain, dan kemudahan-kemudahan itu akan menemui kita dengan sendirinya. Kurang lebih seperti itu, menjadi ayah yang adaptif, ayah yang bisa berjalan beriringan dengan waktu yang berubah begini cepat, dengan anak-anak yang semakin lama semakin pintar. Kita bisa berjalan beriringan lah kalau di semboyan pendidikan kan. Tuturi handayani. Kita belajar agak sedikit di belakang sambil handayani. Handayani itu kan memberi daya ke anak-anak kita. Supaya anak-anak kita siap menyambut masa depan dengan lebih baik. Terima kasih, saya Lukman Bayhaqi. Kalau ada apa-apa bisa langsung tanya di Instagram saya @lukmanbayhaqi atau di website saya lukmanbayhaqi.com. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Lukman. Wah, seru ini sharingnya gitu ya. Bagaimana Mas Lukman memulai sesuatu untuk menjadi ayah yang adaptif, bermula dari bagaimana menerima diri dulu gitu ya dengan kondisi yang ada, sehingga akhirnya kita bisa mengikuti apa yang terjadi atau menyesuaikan diri dengan kondisi, dan anak-anak juga akhirnya lebih mudah untuk menerima kondisi ya. Ya, seru banget tadi yang dijelaskan ini karena pengalaman pribadi dan hai. Nah, saya dari tadi nonton di sebelah. Nggak apa-apa, karena seru. Itu yang saya yang kami inginkan gitu ya, bahwa yang Mas Lukman ceritakan itu sebenarnya interaksinya tampak gitu ya, dan memang betul itu dilakukan. Karena bonding seperti itu tidak akan terjadi kalau tiba-tiba dan diatur gitu ya, skenario gitu ya, kayak mau syuting film. Oke Mas Lukman, kita nanti akan bergabung kembali setelah sesi Mbak Weni. Nanti mungkin sekarang Mbak Weni akan berikan penguatan dulu kalau begitu. Terima kasih Mas Lukman. Oke, baik sahabat luar biasa, menyenangkan sekali ya kita dapat ilmu baru sore ini. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab, dan beberapa pertanyaan ini terus masuk dan sudah dituliskan oleh para sahabat. Saya hadirkan kembali
Mas Lukman, Ya. kita akan masuk sesi tanya jawab. Tapi saya ini lebih suka ini seperti diskusi bersama ya dengan Mbak Ya. Weni dan Mas Lukman. Nanti boleh silahkan kalau ingin menambahkan gitu ya. Nah, saya akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah dari para sahabat dan mungkin bisa dibantu oleh Mbak Weni dan Mas Lukman ya. Oke, yang pertama ini adalah dari Ibu Susan dari TK Dharma Wanita Sukorejo. Kemudian juga ini berhubungan dengan tadi satu lagi Ibu Mariam Trisnasari gitu ya. Jadi ini anak-anak yang sering bergantung pada gadget. Nah, bergantung pada gadget sehingga kemudian juga sering menonton YouTube gitu ya. Itu atau mungkin bersama dengan teman-temannya gitu. Dan itu akhirnya merubah perilaku anak gitu ya, menjadi kasar, mungkin meniru ya yang apa yang dia tonton gitu ya, atau meniru temannya, atau dia menjadi sangat tergantung dengan gadget gitu. Nah, ini bagaimana mengatasi anak-anak yang semacam ini gitu ya, supaya mereka itu kembali gitu ya, istilahnya tidak berperilaku kasar dan sebagainya. Mungkin siapa dulu yang akan mengomentari masalah ini, silahkan. Mbak Weni? Ya. Oke, iya Bu Yuli. Iya, jadi anak-anak yang bergantung pada gadget ya, senang nonton YouTube dan ya pada akhirnya ada perilaku yang berubah. Ya, jadi sebetulnya pertama gitu saya mau sampaikan bahwa anak-anak ini memang pasti mereka ada perubahan di setiap tahap perkembangannya. Yang tadi banyak orang tua bilang, dulu anak saya itu manis sekali, nurut banget. Tapi kok setelah mereka beranjak menjadi remaja, perilakunya sangat jauh berbeda. Ada apa sih begitu ya? Nah, di satu sisi orang tua memang perlu menyadari bahwa ketika anak semakin besar, dia memang perlu semakin lepas dari orang tua dan pada akhirnya ada masa-masa di mana dia tuh lebih memilih teman daripada orang tua itu ada, terutama di masa remaja ya. Jadi memang pertemanan itu menjadi isu utama kalau di masa remaja. Nah, makanya disinilah orang tua mulai melihat, kok dulu dia dekat sekali sama saya, tapi sekarang kok jadi berbeda sekali. Apa-apa teman, apa-apa gitu ya, yang didengar adalah teman. Tapi mungkin saya juga bisa sampaikan di sini, anak itu lebih banyak di rumah sebetulnya bersama orang tua sebelum dia masuk ke masa remaja. Masa remaja kan biasanya di usia 9 tahun, begitu ya, 10 tahun. Nah, dari kecil bersama orang tua. Disinilah pentingnya bagaimana orang tua itu membiasakan anak, ya saya bilangnya begitu ya, karena ya anak itu sebetulnya akan menjadi seperti apa perilakunya itu ya karena terbentuk begitu. Apa ya oke lah gitu ya. Ya, apa yang dia terima saat ini itu yang akan membentuk dia. Sehingga kalau dari awal gitu kan orang tua memang sudah memperbanyak kedekatan dengan anak. Jadi attachment-nya kuat ya. Anak itu walaupun nanti ada saat-saat di mana dia merasa aku pokoknya mau sama temanku, tetap rindu untuk pulang ke rumah, tetap rindu untuk cerita dengan orang tuanya. Selalu terbayang-bayang, ini saya alami waktu itu anak saya dengan sukacita sekali, aku mau pergi Bun 2 minggu, ini ada acara sekolah gitu kan, kita camp gitu, memang acara sekolah, aku pokoknya asik nih, aku nggak ada di rumah ya, oke gitu kan, saya dengan berat hati sebetulnya gitu kan, karena aduh 2 minggu nggak ketemu, orang tua nggak bisa jenguk. Tapi ternyata baru berapa hari dia sudah telepon, aku ingat biasanya sekarang kan ayah bunda lagi duduk-duduk ya gitu di ruang tamu. Biasanya jam segini kita lagi ngobrol bareng ya sebelum tidur. Nah jadi momen-momen itu ternyata terbawa terus gitu sampai kapanpun. Sehingga kalau memang dari awal kita sudah biasakan adanya kedekatan, aktivitas bersama-sama dalam keluarga ya, betapa relasi itu tadi baik antar orang tua, antar saudara. Betapa ketika anak itu sekarang intens dengan gadget, dia ada batasnya gitu, akan ada waktu di mana dia tahu rules yang ada tepat. Ada hal-hal yang dia rindukan sebenarnya ya. Iya, itu betul. Terjadi itu ke anak saya. Waktu anak saya usia SMP itu biasa ya, udah mulai kenal-kenal teman gitu ya. Nah, dia mulai pengen pergi dengan teman gitu ya. Oke, silahkan gitu ya. Walaupun sebelumnya saya mungkin membiasakan kalau misalnya jalan-jalan ke mall atau mungkin mau jalan-jalan weekend apa dengan saya gitu ya. Saya selalu menghadirkan ya memang kan kondisinya berbeda ya, jalan dengan orang tua dengan jalan dengan teman gitu. Tetapi
ada hal-hal yang membuat itu anak saya merasa bonding gitu ya. Nah, ketika dia jalan dengan teman di tempat yang mungkin dia juga biasa jalan dengan saya, dia merasakan perbedaan itu. Dan ketika saya tanya lagi, dia pulang-pulang, ternyata beda ya, kayaknya enakan jalan sama bunda ya, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang begitu. Nah, mungkin Pak Lukman bisa share nih, apa ada hal-hal yang mungkin juga bisa membuat anak-anak Pak Lukman itu tidak terus-terusan di depan laptop atau tidak terus-terusan bermain gadget atau mungkin terpengaruh dengan apa yang ditonton. Ya, ya memang anak saya masih kecil ya, jadi kalau saya lihat sih masih belum bisa menyimpulkan, tapi saya tuh pernah nanya ke peserta workshop waktu di Prakardus bahwa yang udah ibu-ibu bapak-bapak tentunya ya, saya tanya apa yang paling diingat ketika masih kecil sama orang tuanya. Hampir 100% lah, hampir semua workshop menanyakan adalah ketika yang dilakukan bersama, bukan hadiah yang dia berikan, orang tua berikan, atau bukan apa yang ditonton, tapi apa yang dilakukan bersama itu ternyata lebih melekat gitu di mereka. Jadi memang tadi di paparan juga kan ada interaksi orang tua dan anak, menurut saya itu yang saya hati-hati sekali lah gitu. Saya nggak bisa bilang ini terbaik karena anak saya masih kecil ya, jadi nggak tahu hasilnya nanti gimana. Tapi saya selalu membuat interaksi orang tua dan anak itu yang terbaik, saya hati-hati banget. Terus mengenai YouTube itu kita ada ininya, ada walaupun secara non formal ya, maksudnya saya nggak formal nyuruh, tapi saya bilang tadi YouTube-nya tentang apa. Jadi usahakan dia bisa menceritakan kembali apa yang dia tonton. Artinya kalau dia nonton sesuatu yang nggak bagus, itu dia akan kesulitan menceritakan. Akhirnya dia mencari yang bagus-bagus gitu. Ketika saya nanya habis nonton, saya tanya tentang apa memangnya gitu. Nah terus itu satu. Yang kedua, saya lihat historinya. Itu memang proaktif dari orang tua. Memang saya lihat historinya dia nonton apa aja. Pernah satu kali dia melakukan kesalahan kecil. Jadi dia hapus tuh historinya. Terus saya ketahuan itu hukumannya 1 minggu. Bukan hapus historinya, tapi dia install game. Di saat dia harusnya nonton YouTube, jadi jatah nonton YouTube dia pakai buat install game, habis selesai dia uninstall lagi, dan itu ketahuan. Dan itu hukumannya adalah no gadget selama hampir 2 minggu lah, seminggu lebih gitu. Itu benar-benar dijalankan. Dan jadi dia tahu dulu konsepnya bahwa itu tuh berbohong itu salah, kepercayaan itu penting seperti yang Ibu bilang. Tapi saya tuh juga tidak mungkin menjauhkan anak-anak dari gadget sih, intinya itu. Saya tidak bisa menjauhkan anak-anak dari gadget, tapi saya cuma porsinya aja, bahwa apa yang ada di kepala mereka tuh isinya cuma kita aja gitu. Jadi walaupun dia YouTube, habis itu saya tanya, kamu tadi nonton YouTube tentang apa? Ceritanya apa? Sampai istri saya itu tahu karakter, ada tokoh kartun namanya Attack of Titan. Itu film kartun 5 season, satu seasonnya berapa? 16 episode kalau nggak salah. Jadi ada puluhan episode itu istri saya hafal ininya. Tokoh karakternya itu dalam rangka supaya ketika dia selesai itu kita ngobrol. Jadi yang diingat adalah ngobrolnya justru. Jadi filmnya itu bisa nonton film apa aja, tapi habis itu kita bakal ngobrolin apa yang dia tonton. Ya, itu tadi menarik banget itu. Jadi anak-anak bisa membahas bersama orang tuanya apa yang sebenarnya dia tonton gitu ya. Iya, dia nonton YouTube tentang belajar 3D sculpturing gitu. Akhirnya dia endingnya adalah nanya ke ayah mau dibikinin rumah seperti apa. Jadi ujungnya ada kebiasaan kayak ritual bahwa habis nonton adalah cerita gitu. Kadang ceritanya nggak langsung, malamnya sebelum tidur baru ceritanya gitu. Jadi habit itu yang saya gunakan. Itu repeating habit yang menurut saya bagus banget ya Mbak Weni ya. Jadi itu juga sering saya lakukan dulu waktu anak saya masih kecil gitu ya. Saya membiasakan ada ritual sebelum tidur gitu ya. Ritual sebelum tidur itu bukan cuma membacakan dongeng atau cerita gitu, tetapi juga mengulang kejadian hari itu apa gitu ya terhadap diri dia. Dan dia setelah dia bercerita, saya selalu menanyakan, kamu punya ungkapan perasaan apa gitu ya. Jadi apakah dia senang dengan kejadian ini, tapi dia mungkin sedih dengan kejadian yang lain. Itu saya lakukan setiap malam. Nah, itu saya baru rasakan ketika dia sudah mulai remaja.
Itu saya lakukan memang jauh ya. Jadi waktu anak saya masih mulai dari umur setahun itu saya sudah mulai membiasakan hal itu. Nah, ketika remaja itu biasanya yang katanya gitu ya, anak remaja itu mulai tertutup, nggak mau cerita, maunya sama temen aja gitu ya. Alhamdulillah itu tidak terjadi ke saya. Jadi apa-apa kalau pengen cerita selalu ke bundanya dulu gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu kontrol yang saya tanam mulai dia kecil dan saya menuainya ketika dia sudah dewasa gitu. Dan itu luar biasa sekali karena apa? Bukan berarti apa ya, tetapi artinya kejujuran itu akan terbentuk dengan sendirinya ketika kita mulai membiasakan itu tadi yang kata Mbak Weni ya. Iya, betul Ibu. Jadi memang untuk nanti soal gadget, gawai, itu kan ada macam-macam pendampingan ya. Ada orang tua yang pokoknya langsung nggak boleh gitu kan, ditarik gadgetnya dan seterusnya. Tapi ada yang memang mendampinginya itu dengan cara komunikasi. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh, terus apa yang nanti bisa dibahas dari apa yang ditonton. Nah, sebaiknya memang yang seperti inilah gitu ya, sehingga kita bisa menanamkan nilai-nilai juga pada anak, membiasakan anak berkomunikasi. Dan sebetulnya komunikasi ini bisa dibilang menjadi kunci penting, kunci utama begitu. Bagaimana kita bisa selalu attach dengan anak, bagaimana pada akhirnya ada hal-hal yang menarik dari menarik di luar sana gitu ya, pada diri menurut anak ya. Tapi kalau kita sudah membiasakan kedekatan dengan anak, membiasakan pola komunikasi yang baik, terus kemudian tahu bagaimana cara mendampingi anak, itu ya insya Allah seperti apapun nanti anak mencoba-coba mungkin ya, atau berusaha untuk terpengaruh dengan temannya ya secara sadar maupun tidak, ini bisa kita tarik kembali. Jadi betul yang tadi Bu Yuli bilang, menuainya nanti begitu, tapi memang harus dipupuk sejak awal sekali. Iya, betul. Ya, baik, kita beralih ke pertanyaan teman kita ini ya, sahabat kita, Ibu Nurul Atikah Khotib nih ya. Jadi beliau menyatakan bahwa tidak semua ayah itu seperti ayah Lukman gitu ya, ayah Kardus gitu. Gimana caranya ya ngajak para ayah ini supaya sadar mau ikut terlibat di dalam pendidikan anaknya gitu ya, mau terlibat, mau bonding dengan anaknya gitu ya. Nah, ini ada sahabat kita juga yang punya salah satu trik gitu ya, namanya Ibu Husnah Lutfia. Jadi mereka punya komitmen setiap hari Sabtu Minggu itu adalah hari ayah gitu, karena mungkin suaminya bekerja dari Senin sampai Jumat gitu ya. Jadi Sabtu Minggu itu hari ayah. Maksudnya hari ayah itu apa? Jadi hari itu ayah melakukan pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak, bermain, berkomunikasi dengan anak pada hari Sabtu Minggu. Sementara ibu akan membantu seperlunya gitu ya. Jadi yang menjadi maskotnya itu ceritanya ayah gitu pada Sabtu Minggu. Nah, ini mungkin gimana Mbak Weni mungkin bisa ngasih penjelasan. Ya, sekarang yang penting ayahnya tadi keberatan nggak? Pokoknya tiap hari Sabtu misalnya gitu ya, hanya hari Sabtu semua pekerjaan rumah tangga, ngurus anak dan sebagainya itu di ayah gitu kan. Jangan-jangan ada ayah-ayah yang merasa, aduh Senin sampai Jumat saya udah capek, sekarang Sabtu, dan jadi terpaksa begitu. Nah, kembali lagi sebetulnya pada kesepakatan dan komunikasi. Apa nggak lebih baik jika dalam keseharian, jadi nggak hanya khusus hari Sabtu, karena nanti ayah-ayah kan juga bisa bilang, loh ini kan masih hari Senin, udah saya nggak mau deh, ini masih urusan ibu, saya nanti hari Sabtu. Jadi berbalik ya. Begitu bisa ya. Iya, karena janjiannya hanya hari Sabtu, itu yang hari ayah. Nah, kayaknya lebih baik kalau sebetulnya nggak harus tunggu-tunggu hari Sabtu, hari Minggu, tapi sejak awal begitu. Nah, ini yang halo? Ya, halo. Terdengar, Bu? Ya, terdengar Mbak Weni suaranya? Ya, masih terdengar Mbak Weni? Ya. Ya, terdengar. Ya, jadi alangkah baiknya jika sebetulnya ayah ini terlibat bahkan sejak anaknya belum lahir sih Ibu. Jadi makanya kan katanya ada keterlibatan ayah saat anak masih di kandungan. Itu sebetulnya sama-sama belajar sih antara ayah dan ibu ini untuk menjadi orang tua. Tapi disitulah
sebetulnya bonding terhadap anak, terhadap keluarga yang nanti akan terbentuk itu sudah dimulai. Dan ini sebetulnya kembali lagi pada komunikasi. Makanya tadi di awal ketika akan menikah, alangkah baiknya ya, ini juga sedikit-sedikit sudah mulai dibahas. Nanti kira-kira kalau kita punya anak akan seperti apa ya pengasuhannya, gitu. Dulu saya sama suami janjian dulu tuh. Nanti gimana kita ada nggak sih hari khusus atau setiap hari gitu dengan cara yang ya masing-masing pasangan yang punya bahasanya sendiri ya. Jadi kalau bisa setiap hari lah Ibu. Jangan iya. Mungkin Mas Lukman punya pengalaman di rumah bagaimana kalau dengan istri sebenarnya? Nih apa komprominya gimana? Nggak pernah nggak pernah ya sebenarnya ada kata-kata janjian atau apa, tapi apa ya keterlibatan aja gitu. Kayak misalnya betulin keran rusak, itu kan kerjaan saya. Itu kan otomatis gitu, dan itu setiap hari ada aja gitu di rumah gitu. Kayak ngepel itu saya, nyuci piring itu istri gitu kan. Nah akhirnya nanti anak-anak pun begitu juga, begitu ada yang komputer rusak manggilnya ayah. Jadi setiap hari itu adalah porsinya, jadi nggak harus Senin atau Sabtu keterlibatan, ada aja setiap hari yang memang porsinya beda-beda gitu. Ketika soal masakan pasti nanya ke ibunya, atau nanya tentang pelajaran susah tuh ke ibunya. Nanti kalau udah nggak bisa mentok, udah ke ayah aja. Jadi setiap hari itu ada. Jadi keterlibatan itu memang penting, dan apapun jadi, kita bukan pembagian coba, ya, tapi apa ya, yang perlu ditangani sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Bahkan jadi ini, mungkin ini saya jualan kardus gitu ya, itu bagian ngasih ke kurir itu anak-anak. Karena kan udah dibungkus semua sama istri, saya udah ngorderin semuanya, ngiklan semuanya, dibungkus semua sama istri, nanti yang ngasih ke kurir kan kurirnya datang, itu yang ngasih anak, kayak gitu tiap hari. Jadi semua dilibatkan gitu ya? Iya, diajak terlibat aja gitu. Kalau dibagi-bagi takutnya bingung. Berarti ini anak-anak nggak ada yang komplain ya Mas Lukman ya? Mereka nggak tahu komplain itu apa, Bu. Oke, berarti memang kayaknya Mas Lukman dan istri itu tidak pernah komplainan di depan anak, sehingga anak nggak ngerti apa itu komplain gitu ya? Ya ada sih, tapi kan bentuknya bukan komplain gitu. Ini kenapa begini gitu. Kita aja yang pekakan empati tadi ya. Kita aja empati, oh mereka tuh sedang komplain gitu. Tapi kita nggak pernah melabel itu sebagai komplain. Bisa jadi ya memang begitu step yang harus dia lewati gitu. Ya, mungkin ini Mbak Weni, ini ada yang bertanya ini, bagaimana ya caranya ini membuat pasangan itu menjadi tertarik lagi gitu ya sama kita dan mau membantu pekerjaan. Ini ibu-ibu yang bertanya gitu ya, dan mau membantu pekerjaan di rumah gitu ya. Kayak tadi Mas Lukman kan, ya sudah ini ada yang perlu, oke ini bagian saya yang ini mengambil peran gitu ya. Ada yang seperti Mas Lukman mungkin langsung aktif mengambil peran gitu. Tapi ini mungkin sepertinya kondisinya si suami tidak gitu ya. Jadi ini mungkin ada saran Mbak Weni bagaimana atau mungkin bagaimana mengupayakan kondisi ini? Ya, baik. Saya jadi teringat ini ya, Bu Yuli. Jadi ini hasil penelitian juga. Apa sih yang membuat yang menjadi kebutuhan suami sebetulnya gitu ya, ketika suami berada di rumah? Mungkin nanti Pak Lukman kayaknya yang perlu ini ya, perlu mengkonfirmasi. Bener nggak nih? Iya, jadi katanya yang pertama jelas gitu ya, sudah ada komitmen gitu bahwa oke, sekarang kita berkeluarga, saya sebagai suami, sebagai ayah ya, ini ibu gitu ya sebagai istri. Nah tapi sebetulnya ketika sampai di rumah, misalnya suami bekerja di luar gitu ya, atau ya di rumah tapi dengan pekerjaannya, tetap ada kebutuhan untuk rasa aman, rasa nyaman di rumah. Nah, jadi mungkin nih para ibu perlu diperhatikan lagi bagaimana gaya komunikasi. Nah, balik-balik ke komunikasi tadi. Kita ingin sekali gitu ya, suami itu bantuin lah gitu ya, terlibatlah gitu dengan anak-anak. Tapi bagaimana cara mengkomunikasikannya? Jadi bisa jadi dari istri bisa aja ya gitu ya proaktif gitu untuk sedikit cerita. Tapi ceritanya itu bukan yang keluh kesah terus karena nanti lama-lama suami juga bete gitu kan. Setiap kali ketemu dengan ya? istri yang didengar, iya. Ini ngeluh terus gitu kan. Kapan terus gitu ya? Betul. Nanti pasti asosiasinya akhirnya istri adalah keluhan begitu kan. Nah ini yang membuat nanti juga jadinya nggak asik lagi hubungan. Tapi mungkin istri hanya bersifat menceritakan tadinya dari situ dulu.
Jadi pelan-pelan memang kalau suami sudah terbiasa untuk tidak terlibat. Oke, menceritakan bagaimana kondisi anak, bagaimana kondisi rumah. Baru nanti setelah suami terbiasa nih, ya dalam tanda kutip dilapori, tapi dengan cara yang enak dan asik tadi, itu mungkin istri juga bisa menyampaikan harapannya. Ya kayaknya sekarang anak-anak sudah semakin besar, lebih butuh deh kalau ayah itu ada juga tuh di rumah. Sekali-sekali ya kita bareng-bareng. Nah ketika bareng-bareng pun karena tadi ayah belum terbiasa, mungkin porsi lebih banyak ibu gitu. Jadi ayah mungkin masih belum tahu. Banyak ayah yang mungkin kalau kayak Pak Lukman sudah secara naluriah bisa terlibat begitu. Tapi saya tahu juga banyak ayah yang bingung justru kalau sama anak terus saya harus ngapain. Karena tadi kan nggak ada sekolah jadi ayah, sekolah jadi ibu ya gitu ya. Nah jadi disinilah mungkin peran istri yang untuk memberi model dulu gitu, memberi contoh dulu. Ini loh kalau lagi bersama anak begini yang dilakukan. Ketika ayah sudah merasa nyaman, mudah-mudahan nanti kalau istrinya nggak ada pun dia tahu harus melakukan apa. Jadi saya tuh teringat ini pengalaman saya pribadi dulu, suami saya itu juga bukan yang dengan sendirinya bisa terlibat, tapi sekarang justru setiap malam itu dia bikin cemilan untuk anak-anak gitu kan. Dia yang lebih banyak mengantar anak-anak dan itu berproses setelah berbelas tahun kami menikah baru begitu itu akhirnya dengan sendirinya dan sekarang malah lebih banyak suami yang terlibat. Nah tapi itu tadi memang berproses dan dengan cara yang baik juga, tidak memaksa seperti itu. Iya, gimana Pak Lukman? Benar ya tadi hasil penelitiannya? Iya mungkin seperti itu ya. Kayak saya baca buku Atomic Habit itu ya. Kalau kita itu push up sekali push up itu sehari 100 kali, kita akan kapok dan besoknya nggak mau push up lagi. Tapi kalau kita tuh sehari 1 aja, itu kita merasa bangga bahwa oh 1 bisa gitu. Nah mungkin itu yang istri saya lakukan ke saya walaupun saya nggak sadar ya. Dia tuh sering ngasih bahwa ini nih ayah yang bisa nih. Jadi kayak bangga gitu saya ngerjainnya gitu. Ini nih ayah nih bisa nih gitu. Istri saya tuh suka gitu ngomongnya. Jadi saya tuh ngerjainnya dengan kayak, jadi kan suami itu pengen jadi signifikan ya, pengen di keluarga itu pengen dianggap gitu kan. Itu saya tuh pinter lah kayak gitu-gitu kebetulan ya. Jadi ini nih hanya nih yang bisa nih betulin AC kayak gini nih. Padahal saya juga belum bisa, cuma karena digituin jadi saya pengen belajar gitu. Jadi akhirnya termotivasi nih ya, aduknya harus bisa gitu ya. Iya kayak gitu kurang lebih gitu. Terus anak-anak ini kalau kayak gini nih ayah nih yang jago main game gitu kan. Padahal saya juga nggak tahu, akhirnya saya ngasih tahu dampingin dia main game, padahal ya sebenarnya sebelumnya nggak tahu gitu. Kayak gitu sambil belajar jadi, juga akhirnya gitu ya. Iya, bisa aja gitu memerintah tapi bentuknya tuh pujian gitu. Ini ayah nih yang jago gitu. Itu tadi. Jadi cara komunikasinya enak ini ya. Iya, komunikasinya cara komunikasinya ya, ini kan jalan gitu ya. Jalan, nggak nyuruh, tapi sebetulnya itu harapan gitu kan, harapannya ayo dong gitu ya suami saya melakukan ini, tapi caranya, nah ini yang penting sekali memang. Ya, ini mungkin para ibu-ibu perlu belajar bagaimana berkomunikasi, meminta suami untuk mengerjakan sesuatu, tetapi tidak menyuruh dan akhirnya jalan dengan sendirinya ya. Malah malu kalau nggak jalan, karena udah dibilang jago kan. Di depan anak-anak udah dibilang jago. Jadi nggak bisa pun belajar dulu ya Lukman ya. Iya, dan anak-anak berharap gitu ya sejago apa gitu ya. Iya, betul. Oke, ya ini ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Solihil Abad ini ya. Jadi mempertanyakan begini, ada juga yang satunya lagi gitu ya. Jadi ketika kondisi perekonomian keluarga itu kurang menguntungkan, terutama di masa pandemi ini, gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya mempertahankan kesejahteraan keluarga itu tadi, gitu. Dan kemudian menangani anak, gitu ya, karena akhirnya orang tua, mungkin kedua orang tua jadi sibuk bekerja, dan anak itu menjadi sedikit terlantar, gitu ya, jadi tidak terurus dan sulit, gitu, menemukan waktu untuk bonding, gitu. Nah, itu gimana kira-kira? Mungkin ada pengalaman, silahkan Mbak Weni atau Pak Lukman. Iya, jadi mungkin kalau dari saya begini, tadi sudah disampaikan tentang finansial ya. Memang ada kalanya kita tidak selalu mulus gitu ya. Kita sudah merencanakan, sudah siap sebetulnya secara finansial dari segi pendidikan. Kita tahu bahwa nanti kita mungkin untuk bekerja seperti ini ketika membangun keluarga. Tapi di tengah jalan kita tidak pernah tahu kan. Nah, jadi disinilah sebetulnya bagaimana pasangan ini suami dan istri saling mendukung. Jadi ada misalnya ketika suami terpuruk, istri malah marah-marah misalnya. Atau ada sebaliknya,
suami menganggap istri saya bisa, ya udahlah. Jadi akhirnya istri merasa loh kok jadinya semua di pundak saya, ada yang seperti itu. Disinilah lagi-lagi komunikasi itu penting dan kemudian masing-masing punya komitmen sebetulnya, punya rasa tanggung jawab. Misalnya suami, sebetulnya suami misalnya kan yang menjadi pencari nafkah utama, tapi di saat ini situasi tidak memungkinkan, tidak ada salahnya istri juga ikut membantu. Sejauh itu saling dikomunikasikan dan semuanya merasa nyaman, saling mendukung. Ya, dan intinya harus dikoordinasikan ya, bagaimana dengan kondisi rumah. Betul, iya. Sehingga ketika suami istri sama-sama sibuk bekerja, tetap ada pembagian yang baik. Kapan misalnya ini tanggung jawab suami saat ini karena istrinya belum pulang atau sedang bekerja, kapan nanti akhirnya gantian suami yang bekerja, sekarang istri yang gantian lagi menangani anak. Jadi kalau tadi saling bekerja sama, ya komunikasi. Ini mungkin perlu dipahami ya para pasangan ini ya, keluarga suami istri, bahwa yang mengkondisikan kondisi suasana dan kestabilan kesejahteraan yang ada di rumah itu adalah orang tua ya, ayah dan ibu. Nggak mungkin kan kalau saya tiba-tiba ikut menstabilkan kondisi rumah bapak dan ibu gitu ya, atau mungkin Mas Lukman tiba-tiba datang gitu kan, oke, sekarang bagian saya untuk stabilisator gitu kan, tidak mungkin gitu ya. Jadi ini mungkin yang perlu dipahami oleh sahabat, bahwa kembali lagi bahwa koordinasi antara suami dan istri itu sangat diperlukan gitu ya. Tidak bisa kemudian salah satu egois dan sebagainya. Ya memang perlu duduk bersama dan kemudian kembali mereview kembali ya Mbak Weni ya. Sebenarnya kita berumah tangga, membangun keluarga, ada anak-anak, kita inginnya seperti apa, dan itu hanya bisa dicapai apabila memang semua komponen dalam keluarga itu saling bekerja sama, termasuk anak tadi ya, termasuk anak gitu ya, melakukan hal yang kecil itu perlu dipuji, perlu dibesarkan hatinya, mendorong seperti tadi, bukan menyuruh, tetapi membawa ke situasi di mana jadi harus bisa kayak Mas Lukman gitu ya, atau mengkondisikan sesuatu karena memang semuanya memang harus dibangun bersama-sama gitu ya Mbak Wini ya. Iya. Ya. Ya, Mas Lukman, mungkin ada yang mau disampaikan kepada sahabat luar biasa sebelum kita closing? Apa ya? Jadi dari semua ini kan tadi di awal tuh saya menemukan prosesnya itu macam-macam kata-katanya ya. Ada acceptance, ada bersyukur, ada ikhlas. Kalau di perusahaan itu ada check up, itu namanya pakai metode SWOT, itu ternyata juga bisa, bahwa intinya kita tahu potensi kita apa dan tahu potensi pasangan kita seperti apa dan tahu potensi anak-anak kita seperti apa. SWOT ya, strength, kekuatan, weakness, terus opportunity sama threat. Jadi kekuatan kita apa, terus kelemahan kita apa, opportunity kita apa, terus threat, ancaman yang kita bakal hadapi itu apa. Jadi saling mengenal, nanti ya komunikasinya jadi lebih enak. Ada hal yang, oh ya sudah memang dia seperti itu, nggak usah kita bahas. Toh dengan dibahas keluarga tidak menjadi lebih baik gitu, ya sudah gitu. Gitu. Kayak istri saya tuh lebih disiplin daripada saya, ya sudah gitu, nggak apa-apa gitu. Saya kalau ngelipet baju lebih lama daripada istri saya, ya sudah, bukan berarti saya harus kursus ngelipet baju gitu. Ya udah, diterima saja gitu. Bukan berarti kemudian berlomba-lomba menjadi siapa yang terbaik ya. Itu yang mungkin perlu dihindari. Iya, jadi intinya menerima untuk menciptakan komunikasi yang lebih baik untuk mencapai goal bersama. Iya. Ya, oke. Terima kasih banyak Mas Lukman. Mbak Weni, mungkin ada yang mau dipesankan untuk keluarga-keluarga sahabat luar biasa? Oke, jadi kalau dari saya mungkin selalu ingat tentang komitmen ketika membentuk keluarga. Apa sih sebetulnya tujuan membentuk keluarga? Sehingga jika nanti ada hambatan, kemudian ada kesulitan di tengah perjalanan pernikahan, ini kita bisa selalu mengingat tujuan awal. Nah, ditambah dengan komunikasi yang baik, jadi apapun nanti yang menjadi masalah, ini bisa diselesaikan dengan secara baik-baik juga. Yang penting masing-masing sudah punya komitmen dan punya keinginan untuk selalu beradaptasi. Begitu, Ibu. Iya, terima kasih banyak ini.
Wah, sahabat luar biasa, tentu senang sekali mendengarkan materi siang ini ya, sampai sore. Ini asik terus nih kalau kita lanjutin diskusinya. Tapi ini teman-teman dan apa namanya, teman-teman panitia nanti harus menyampaikan materi untuk menutup acara. Terima kasih sekali Mbak Weni, Mas Lukman sudah bersedia untuk sama-sama kita berdiskusi kecil untuk membangun keluarga lebih baik di Sahabat Luar Biasa. Mungkin lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya, mudah-mudahan masih ada waktu kita nanti untuk bersama-sama dan mudah-mudahan kita punya momen-momen lain yang bisa di-sharingkan kepada sahabat luar biasa. Terima kasih, mohon izin saya akan melanjutkan untuk penyelesaian administrasi. Baik, sahabat luar biasa, bagaimana menyenangkan dapat ilmu baru dan coba diterapkan ya. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan apabila kita berkomunikasi dengan baik dan juga kita saling menerima apapun yang ada di sekitar kita dan kemudian kita mengkondisikan sesuai dengan apa yang kita mampu.